Oke, hello semuanya. Apa kabar nih teman-teman semua? Yap, di video kali ini gue bakal ngebahas alur cerita film yang berjudul The Darkness Minds. Nah, film ini sendiri tuh bergenre science dan fiction nih teman-teman. Pertama kali tayang tuh pada tahun 2018. Nah, sebelum kita masuk nih ke dalam alur cerita filmnya, di sini gue bakal kasih tahu dulu nih garis besar dari film ini tuh apa sih gitu. Oke, jadi film ini tuh menceritakan tentang sebuah virus yang menyerang anak-anak dan remaja nih teman-teman. Jadi orang dewasa tuh nggak terkena serangan dari virus ini. Singkatnya, virus ini tuh udah ngebunuh lebih dari 90% populasi anak-anak di seluruh dunia nih teman-teman. Sedangkan 10% yang tersisa, mereka nih malah mendapatkan kekuatan super yang nggak dimiliki oleh orang dewasa atau manusia normal lainnya. Nah, ngelihat fenomena ini pemerintah tuh juga nggak tinggal diam teman-teman. Malah mereka tuh ngelihat anak-anak ini sebagai ancaman karena mereka merasa anak-anak kecil ini nggak bakal bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat dengan kekuatannya. Maka dari itu, pemerintah berinisiatif buat ngebikinin sebuah camp yang besar banget dan nantinya semua anak-anak yang tersisa itu bakal dikumpulin di dalam camp tersebut. Dan uniknya di sini teman-teman ya, mereka tuh bakal dibagi sesuai dengan superpower yang mereka miliki. Di sini pemerintah mengkategorikan superpower yang dimiliki oleh anak-anak ini berdasarkan 5 warna nih teman-teman. Yang pertama itu adalah warna hijau. Yap, anak-anak yang memiliki superpower ini sangat cerdas dan mampu berpikir di atas rata-rata manusia normal. Kemudian yang kedua adalah warna biru. Anak-anak yang memiliki superpower ini mereka memiliki kemampuan telekinesis nih teman-teman, yang dimana mereka tuh bisa memindahkan sebuah benda tanpa harus menyentuh benda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah warna emas. Anak-anak yang memiliki superpower ini mereka itu bisa memanipulasi listrik atau elektrikal nih teman-teman. Kemudian kekuatan superpower keempat dan kelima ini sangat langka dan digolongkan sangat berbahaya oleh pemerintah nih teman-teman. Yang keempat itu warna merah, yaitu kemampuan mengendalikan elemen api. Jadi superpowernya dia bisa mengendalikan api kemanapun dia mau gitu. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini adalah warna jingga, yang sangat-sangat berbahaya, yaitu sebuah superpower yang mampu mengendalikan pikiran orang lain tanpa harus bersentuhan nih teman-teman. Jadi semua pikiran orang yang dia mau itu bisa dia manipulasi. Well, sekarang kita bakalan langsung aja nih masuk ke dalam full alur cerita film The Darkness Minds. Film dimulai dengan memperlihatkan anak-anak yang sedang melakukan makan siang di sebuah kantin sekolah. Tiba-tiba seorang anak perempuan yang bernama Grace tidak bisa mengontrol dirinya. Di sini terlihat matanya berubah menjadi biru dan gelas yang ia pegang melayang dan remuk dengan sendirinya. Kemudian ia pun terjatuh. Iya, Grace adalah anak pertama yang merenggut nyawa yang disebabkan oleh virus ini. Sebulan kemudian, setengah dari siswa sekolah tersebut mati diakibatkan oleh virus ini dan sebagiannya lagi masih bertahan hidup. Terdengar di beberapa media dan televisi, kematian misterius ini disebabkan oleh virus yang bernama Idiopathic Adolescent Acute Neurodegeneration or IAAN. Yap, itu dia. Di berita terlihat kekacauan udah terjadi di mana-mana. Hal ini tuh disebabkan oleh perilaku aneh nih dari anak-anak yang udah terkena dampak dari virus ini. Pada saat diwawancarai oleh media, presiden yang bernama Gray mengatakan bahwa penyakit ini juga sudah menyerang anaknya yang bernama Clancy. Dan anaknya tersebut sudah dikirim ke tempat khusus untuk diteliti dan disembuhkan. Di sebuah rumah terlihat seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya sedang merayakan ulang tahun. Yap, hari itu adalah hari ulang tahun Ruby. Ayahnya memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah gantungan kunci berwarna orange, dan terlihat Ruby pun sangat bahagia mendapatkan hadiah tersebut. Di pertengahan malam, Ruby terlihat sedang gelisah dan gak bisa tidur nih teman-teman. Kemudian ia pun pergi ke kamar orang tuanya dan tidur di sana sambil memegang tangan sang ibu. Tiba-tiba Ruby tersentak dan kaget. Terlihat matanya itu memancarkan warna orange. Kemudian ia pun pergi berlari ketakutan. Ternyata di sini, tanpa disadari ia tuh udah menghapus ingatan sang ibu dan ayah tentang keberadaan dirinya. Keesokan harinya, sang ibu yang sedang berada di dapur terkejut melihat seorang anak perempuan yang tak ia kenali. Terlihat ia sudah tidak mengenali Ruby lagi. Ruby pun mengatakan bahwa dia adalah anaknya. Tapi si ibu tetap tidak percaya. Kemudian si ibu pun mengurung Ruby di dalam sebuah tempat seperti garasi nih teman-teman. Di sini pun Ruby terlihat kebingungan. Kenapa orang tuanya tuh nggak mengenali dia. Nah, gak lama kemudian datang dua orang berpakaian lengkap membawa Ruby ini secara paksa. Dan ia pun dibawa menggunakan sebuah bus dengan penjagaan yang super ketat. Pakai senjata gitu, ada militer-militernya gitu. Ternyata di dalam bus ini juga udah banyak anak-anak yang dijemput secara paksa.
Nah, scene berpindah di sini. Si Ruby terlihat berada di sebuah ruangan laboratorium. Di sana terlihat seorang dokter sedang menjelaskan kepada Ruby tentang tingkatan kekuatan super yang dimiliki oleh anak-anak berdasarkan kategorinya, yaitu 5 kategori yang udah gue sebutin di awal tadi ya. Dokter pun memulai pemeriksaan si Ruby. Namun si dokter terkejut melihat hasilnya, ternyata Ruby ini berada pada tingkatan paling berbahaya nih teman-teman, dan harus dimusnahkan, yaitu warna jingga nih teman-teman. Menyadari hal tersebut, Ruby melihat sang dokter tiba-tiba langsung mengambil sebuah jarum suntik yang tidak disebutkan namanya. Melihat hal ini, Ruby pun sontak ketakutan dan berupaya melarikan diri. Tapi sayangnya di sini si dokter berhasil menggagalkan upaya si Ruby tersebut. Ketika sang dokter hendak menyuntikkan jarum ini kepada si Ruby, Ruby tiba-tiba memegang tangan si dokter, menatapnya, dan matanya pun berubah menjadi orange nih teman-teman. Lalu ia mengatakan bahwa ia adalah anak yang pintar dan tergolong hijau. Di sana pun secara nggak langsung ternyata si Ruby ini udah memberi sugesti kepada si dokter nih teman-teman. Tiba-tiba si dokter itu mengikuti apa kata Ruby, hijau, dan yap, dia adalah anak yang pintar, dan dia kembali ke komputernya mengganti warna orange tersebut menjadi warna hijau. Well, scene berganti 6 tahun kemudian. Pada saat Ruby dan anak-anak lainnya sedang berbaris sesuai dengan warna mereka masing-masing di depan camp, tiba-tiba ada suara berfrekuensi yang sangat tinggi, dan ini pun membuat semua anak yang berbaris itu merasa kesakitan mendengar suara tersebut. Namun si Ruby di sini terkena dampak dan jatuh pingsan nih teman-teman. Saat sadar ternyata Ruby ini sudah berada di sebuah ruangan seperti penjara dan tangannya pun diborgol. Ia pun melihat ada seorang dokter yang sedang duduk di depan dia dan sedang merawatnya. Yap, seorang dokter perempuan yang bernama Kate. Di sini ia mengatakan bahwa wajah si Ruby ini mengingatkan dia kepada sahabat lamanya nih teman-teman. Dan dokter ini pun mengatakan bahwa ia ingin membantu si Ruby dan menjaga si Ruby ini. Nah, tiba-tiba seorang tentara datang ke ruangan tersebut dan mengatakan bahwa waktu pemeriksaan telah selesai. Sebelum Kate meninggalkan ruangan, ia memberikan sebuah catatan kepada Ruby yang ketika dibalik tulisannya itu adalah, mereka telah mengetahui bahwa kau adalah golongan orange, kau akan dibunuh, jika kau ingin selamat, tunggu aku di ruangan boiler. Singkat cerita, Ruby pun berhasil dibawa kabur oleh Kate. Di tengah perjalanan, Kate memberikan sebuah liontin kepada Ruby. Sebuah liontin yang udah didesain memiliki sinyal GPS nih teman-teman. Jadi apabila Ruby menggenggam liontin tersebut selama 3 detik, maka itu akan memberikan sebuah sinyal bahwa Ruby dalam bahaya, dan Kate akan langsung mengetahui posisi Ruby berada dan segera membantunya. Nggak lama setelah itu, mereka pun berhenti di sebuah pom bensin. Ternyata ada Rob, temannya Kate, yang udah menunggu kedatangan mereka nih teman-teman. Saat Rob memberikan Rachel pakaian ganti untuk Ruby, secara nggak sengaja Ruby ini hampir terjatuh dan Rob segera memegang tangan si Ruby. Ketika bersentuhan dengan tangan Rob, ternyata Ruby ini mampu melihat masa lalu si Rob ini. Di sini terlihat ia sedang menangkap seorang anak kecil secara paksa nih teman-teman. Sontak hal ini pun menjadi sebuah ketakutan untuk Ruby. Ia pun langsung pergi dan berlari menuju ke sebuah supermarket yang ada di pom bensin tersebut untuk mengganti pakaian. Setelah selesai mengganti pakaian, di sana Ruby melihat seorang anak kecil nih teman-teman. Kaget karena kehadiran si Ruby, anak kecil ini tiba-tiba mengeluarkan listrik, lalu langsung berlari keluar supermarket dan langsung menaiki sebuah mobil minivan. Ruby pun langsung mengejar anak tersebut dan meminta pertolongan. Dan dengan rasa takut, anak kecil tersebut membukakan pintu untuk si Ruby dan menyembunyikannya dalam selimut nih teman-teman. Kate dan Rob yang mendengar teriakan Ruby langsung mengejar sumber suara tersebut. Namun sayangnya mobil yang ditumpangi Ruby pun sudah berjalan.